Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bayu Kanigoro. Pada pagi hari ini saya akan membawakan video mengenai materi yaitu pengenalan Photoshop CS3 dan tools Photoshop. Bisa kita masuk ke dalam slide. Nah, jadi Photoshop itu adalah suatu software yang dapat memungkinkan kita untuk dapat menyunting dan mendesain gambar. Software Photoshop ini itu memberikan fitur untuk manipulasi, crop, resize, dan untuk memperbaiki warna pada gambar digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan yaitu Photoshop CS3 yang akan digunakan untuk merancang suatu tampilan halaman web. Ya. Untuk versi yang berbeda sebenarnya tidak terlalu banyak masalah, tetapi karena fitur-fiturnya yang relatif sama seperti itu. Nah, di dalam slide itu adalah workspace dari Photoshop CS3. Nah, pada bagian yang pertama itu ada menu bar, yang tadi ada file, edit, image, layer, select, filter, analysis, view, dan window. Itu adalah menu bar. Kemudian di bawahnya itu ada namanya adalah options ya. Jadi di dalam workspace dari Photoshop CS3. Kemudian di bagian 3 di sebelah kanan itu adalah dock ya, yang merupakan bagian dari Photoshop yang berisi panel-panel yang digunakan untuk mengatur objek. Kemudian yang nomor 4 yaitu colors ya, itu ada RG dan B. Nah, di situ digunakan untuk mengatur warna untuk brush atau objek-objek. Kemudian yang di bagian 5 yang sebelah kiri itu adalah tools. Ya, itu adalah bagian yang digunakan dari Photoshop untuk yang berisikan tools yang berguna dalam menyunting atau mendesain gambar. Kemudian yang di bagian tengah yang putih itu adalah disebut adalah workspace, itu adalah kita sebut juga sebagai lembaga kerja di dalam Photoshop itu. Kemudian yang di bagian yang 7 ini adalah layers, yaitu yang adalah bagian dari Photoshop yang bisa untuk mengatur lapisan-lapisan layer, blending, option, dan lain-lain ya. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu menceritakan toolbox overview di dalam Photoshop CS3 ya. Nah, itu tools yang pada Photoshop itu dibagi menjadi 6 bagian utama. Yang pertama adalah selection tools, yang kedua ada crop dan slide tools, yang ketiga adalah retouching tools, yang keempat adalah painting tools, yang kelima adalah drawing and type tools, yang keenam adalah annotation, measuring, dan navigation tools. Itu. Kemudian, untuk selection tools itu ada beberapa icon ya di situ, ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah marquee tools, yaitu digunakan untuk membuat seleksi dalam bentuk rectangular, elliptical, single row, dan single column. Kemudian juga ada move tools yang digunakan untuk menggerakkan objek berupa seleksi, layers, dan guides. Kemudian ada lasso tool, digunakan untuk memotong gambar dengan bentuk sesuka hati dengan menggunakan garis-garis tidak beraturan sebagai pemotong. Kemudian ada quick selection tools untuk memotong gambar dengan bentuk sesuai dengan bidang yang dipilih user secara manual. Kemudian ada magic wand tools yang digunakan untuk memotong gambar dengan bentuk sesuai dengan bidang yang dipilih, di mana bidang tersebut akan otomatis terpilih sesuai dengan warna yang dipilih pada bidang dengan toleransi tertentu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, slide ini adalah menggambarkan ada fungsi-fungsi crop dan slide tools. Di sini ada 3, yang pertama adalah crop tool yang digunakan untuk memotong atau mengcrop dari gambar. Kemudian ada slice tool untuk membagi gambar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada slice select tool untuk memilih bagian-bagian yang telah dibagi tadi ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Itu ada namanya retouching tools gallery. Nah, di situ cuma ada satu, yaitu erase tool. Itu digunakan untuk menghapus pixel dan mengembalikan bagian dari gambar ke posisi penyimpanan sebelumnya. Kemudian ada selanjutnya di slide berikutnya adalah painting tools gallery. Ini ada 4. Yang pertama adalah brush tools yang digunakan untuk menggambar menggunakan goresan brush. Kemudian pencil tools untuk menggambar proses goresan kasar. Yang ketiga adalah gradient tools untuk membuat garis lurus, radial, angle, reflected, diamond untuk perpaduan warna. Dan paint bucket tool untuk mengisi area dari warna yang serupa dengan warna
foreground. Kemudian selanjutnya adalah annotation, measuring, dan navigation tools. Di sini ada 3. Yang pertama adalah eyedropper tool untuk mengambil sampel warna dari gambar. Yang kemudian ada hand tool untuk menggerakkan gambar dalam window. Yang ketiga adalah zoom tool untuk memperbesar dan memperkecil pandangan dari gambar. Demikianlah video untuk yang sesi pertama ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.